Pemirsa, upacara peringatan ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini berlangsung berbeda. Di tengah pandemi COVID-19, upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dilakukan secara virtual dengan beberapa penyesuaian. Perayaan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tahun ini terasa berbeda. Berlangsung di tengah pandemi COVID-19, upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dipenuhi banyak pejabat, tamu kenegaraan, dan warga undangan lainnya. Kali ini, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka hanya dihadiri sebagian pejabat dan peserta upacara, dan selebihnya dilakukan secara virtual. Dimulai menjelang pukul 10 pagi tadi, 17.845 warga yang telah mendaftar bisa mengikuti upacara melalui tautan virtual dari Sekretariat Presiden. Sementara seluruh warga Indonesia lainnya turut menyaksikan melalui televisi dan internet. Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara mengenakan busana daerah adat Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Demikian juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan sejumlah pejabat yang juga mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, seleksi anggota pasukan pengibar bendera pusaka di tiap tingkatan tahun ini pun ditiadakan. Paskibraka kali ini hanya berjumlah 8 orang dan merupakan anggota Paskibraka tahun 2019. Meski berlangsung di tengah pandemi dan banyak hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun hal itu tak mengurangi hikmatnya pengibaran Sang Merah Putih. Berkibarlah terus merah putihku. Selamat Hari Kemerdekaan ke-75 Indonesiaku. Dan untuk memaknai HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, perlu kiranya kita juga memaknai dan mengingat kembali bagaimana momen pengibaran bendera pertama kali. Ada beberapa tokoh yang begitu berjasa, mulai dari Abdul Latif Hedaningrat dan juga Suhut Sastrokusumo. Dan saat ini saya telah tersambung dengan anak dan juga cucu tokoh-tokoh tersebut. Di sebelah kiri saya sudah ada Mbak Ciki Marsanti, merupakan cucu dari Abdul Latif Hedaningrat. Selamat siang Mbak Ciki. Selamat siang Mbak Caca. Dan tersambung juga lewat sambungan Zoom anak dari Suhut Sastrokusumo, Bapak Irawan Suhut. Selamat siang Pak Irawan Suhut. Selamat siang Mbak. Ya. Sekarang saya mau ke Mbak Ciki dulu. Mbak Ciki, ini kakek Mbak Ciki adalah tokoh yang berjasa ketika pertama kali bendera Indonesia itu dikibarkan. Ya. Sepengetahuan dan mungkin seingat Mbak Ciki, kakek banyak menceritakan momen itu tidak Mbak? Boleh diceritakan kepada kita? Iya. Jadi dulu ketika saya masih kecil, kira-kira usia saya itu 9 tahun gitu. Beliau sering cerita sih, dan juga saya juga dengar dari orang tua saya bahwa ada 3 cerita yang mungkin dalam sejarah itu tidak tertulis. Jadi karena beliau adalah seorang Chudancho, jadi memiliki ide-ide dan strategi ketika menghadapi persiapan proklamasi tersebut. Jadi saat itu dengan taktik supaya aman dari Jepang, karena beliau itu Chudancho, beliau menyiapkan 3 tim atau 3 kompi, seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah latihan perang, simulasi perang kota. Lalu 3 titik, di 3 titik. 1 titik itu ada di belakang Jalan Pegangsaan Timur, terus titik yang kedua ada di Jalan Bonang, dan yang ketiga di pertigaan Megaria. Setelah itu dilakukan, ada cerita lagi yang kedua adalah karena waktu itu ada pengerekan bendera di gedung itu, kan udah ada tiang yang sudah ada gitu dari besi, tapi karena itu mungkin buatan Jepang atau Belanda, akhirnya beliau melakukan inisiatif bahwa lebih baik mengerek bendera dengan bambu runcing, dengan maksudnya dengan bambu, supaya ibaratnya itu mengatakan bahwa ini adalah negara baru gitu. Okay. Jadi
Terus yang ketiga adalah karena beliau menggunakan seragam, itu seragam militer. Jadi tiba-tiba ada seorang gadis yang memberikan bendera kepada beliau. Akhirnya karena beliau berpikir bahwa tidak ada orang lagi yang lain yang menggunakan baju seragam militer. Jadi beliau berpikir kalau seandainya Jepang menyerang, pastikan militernya duluan gitu. Beliau berkorban dan akhirnya terjadilah pengerakan bendera itu dibantu oleh Bapak Suhut. Oke, sekarang saya mau ke Pak Irawan. Pak Irawan, dulu sang ayah atau ayah Pak Irawan banyak bercerita tidak? Karena ayah Pak Irawan ini salah satu yang mempersiapkan tiang bendera, betul ya Pak ya? Betul, betul. Ya ceritanya begitu. Bagaimana Pak diceritakan ke anak-anaknya momen bersejarah itu Pak? Oke, terima kasih Mbak Caca ya. Ya. Terima kasih Mbak Ciki, apa kabar? Saya biasanya sama orang tuanya Mbak Ciki. Sekarang sama saya, sama Mbak Ciki cucunya. Begini Mbak Caca, jadi bapak saya itu jarang sekali menceritakan detail gitu ya. Jadi kita diceritakannya biasanya dengan yang pokok-pokoknya saja. Yang pasti bapak saya selalu bilang bahwa pengerakan bendera dia ada di situ karena kebetulan dia ada di situ. Yang dia sampaikan adalah dia tuh pemuda ya, kelompok pemuda namanya Barisan Pelopor yang mungkin namanya Ring 1 kali ya, di sekitarnya Bung Karno. Jadi dia yang menjaga Bung Karno gitu. Pada malam harinya, kalau beliau cerita itu, beliau juga nggak tahu besok tuh akan ada proklamasi kemerdekaan, tapi hanya diminta untuk menyiapkan upacara. Jadi malamnya cuma disampaikan begitu saja, besoknya akan ada upacara, tanpa beliau tahu bahwa itu sebetulnya proklamasi kemerdekaan. Jadi besoknya seperti yang Mbak Ciki sampaikan, beliau mengumpulkan semua peralatan yang akan dipergunakan untuk keperluan upacara. Antara lain adalah bambu, gitu ya, bambu, kemudian talinya, kemudian ya benderanya, tuh. Jadi itu yang dilakukan oleh beliau waktu mempersiapkan upacara kemerdekaan tahun 1945 itu. Jadi yang dilakukan tuh sepengetahuan beliau ada upacara gitu aja. Baru dia cari semua, itu semuanya serba mendadak, serba instan, semuanya dia cari dan dia taruh bambu, dia cari tali dan kerekannya dan bendera merah putih. Itu aja sih yang sampaikan beliau. Oke. Setiap kali gitu. Iya Pak Irawan. Nah kalau Mbak Ciki berarti Pak Suhut Sastro pada saat itu tidak tahu bahwa itu merupakan pertama kali bendera Republik Indonesia dikibarkan. Berarti kalau kakek Anda menceritakan tidak kengerian, bagaimana perasaan takutnya ini mempersiapkan pengibaran bendera pertama kali, karena yang tahu berarti Pak Latif ya pada saat itu, bagaimana? Iya, karena beliau kan emang seorang tokoh militer ya. Jadi dalam arti kata memang untuk menjaga keamanan dan berjalannya proklamasi itu kan memang beliau yang jadi sembunyi-sembunyi momennya pada saat jadi itu. sebetulnya mereka tidak ada pasukan pengawal presiden kan. Ya. Jadi beliau semuanya hanya inisiatif, semua adalah inisiatif. Itu termasuk pengerakan bendera dengan tiang bambu itu kan juga adalah inisiatif dari beliau dan meminta tolong pada Pak Suhut dan kawan-kawan sebagai barisan pemuda gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Pak Suhut, ya meskipun memang tanpa disangka-sangka momen itulah tanggal 17 ternyata bendera Indonesia bisa dikibarkan. Tapi ayah Pak Suhut menceritakan, Pak Irawan maksudnya Pak Suhut menceritakan tidak kepada anak-anaknya momen pertama kali Pak Suhut bertugas mengibarkan bendera itu pertama kali di Republik kita ini seperti apa? Kembali lagi, jadi ayah saya itu pikirannya bahwa dia di situ tuh karena kebetulan dia dari situ. Tapi yang cerita detailnya sebetulnya beliau baru ceritakan kepada
RRI kalau nggak salah, RRI waktu itu ya, itu jauh setelah beliau wafat, beliau wafat tahun 86 gitu ya. Jadi pada ulang tahun emas ke-50 ya, jadi tahun 95 itu ternyata ada rekaman oleh mungkin panitia proklamasi kemerdekaan yang menanyakan secara detail apa saja dilakukan almarhum bapak saya di menyiapkan bendera segala macam. Ya. Tapi tidak ada perasaan bahwa wah ini adalah sebuah momen besar yang merubah nasibnya bangsa Indonesia gitu misalnya. Kok nggak ada ya Pak ya itu. Oke, nah nanti Mbak Ciki dan juga Pak Irawan akan banyak bercerita karena kalau sekarang pemirsa, karena kita telah merdeka, kita bebas mengibarkan bendera merah putih, tapi pada masanya dulu yang pertama kali harus ada pengamanan dari pasukan untuk bisa kita mengibarkan bendera untuk pertama kalinya. Nanti sesaat lagi saya akan ajak berbincang kedua narasumber saya usai jeda berikut hanya di Kabar Khusus.